Biasanya istilah melayani ini ditujukan kepada orang yang lebih rendah kedudukan seperti pembantu rumah tangga, babysitter, office boy, atau abdi dalam di dalam keratonan. Banyak orang lebih senang jika dilayani. Bahkan mereka rela membayar lebih banyak untuk VIP atau VVIP hanya demi mendapatkan pelayanan lebih. Memasuki masa Prapaskah, mari kita meneladani bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk saling melayani. Kata melayani dalam bahasa Yunani adalah diakonein, yang berarti pelayanan meja. Dikisahkan pada peristiwa perjamuan terakhir sebelum masa sengsara, Yesus meneladani dengan membasuh kaki para murid. Dalam Yohanes bab 13 ayat 14 dan 15, Yesus berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Setelah kita ditebus dari dosa, sekarang status kita adalah hambanya Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam melayani Yesus sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaannya kelak? Pertama, memberi diri. Hal pertama dalam kita melayani adalah bersedia untuk memberi diri. Tidak mungkin orang mau melayani namun tidak mau memberi diri. Yesus dalam pelayanannya telah memberi diri dengan sepenuhnya, bahkan nyawanya sendiri. Kedua, melayani dengan sepenuh hati. Artinya, bersedia memberi diri melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus juga meninggalkan kealahannya dan mengambil rupa seorang hamba seperti dikisahkan dalam Filipi bab 2 ayat 5 sampai dengan 11. Ketiga, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam melayani, yang terpenting adalah bukan karena kehendak diri kita yang dikedepankan, namun kehendak Tuhan saja. Jangan sampai kita melayani dipengaruhi dengan ambisi pribadi dan bukan kehendaknya. Dalam Yohanes bab 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Seringkali dalam pelayanan di gereja, istilah melayani lebih dititik beratkan kepada pelayanan diakonia, sehingga kita mendengar itu kan urusan diakonia. Pelayanan dipahami hanya dalam kerangka menolong orang yang susah seperti para janda, yatim piatu, dan sebagainya. Seharusnya pelayanan adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita lakukan setiap saat, di setiap waktu, di dalam setiap tempat dan keadaan sesuai bidang kita masing-masing di mana kita ditempatkan, agar nama Tuhan saja
yang dimuliakan. Amin.